Pria itu bekerja di restoran pacarnya selama 3 tahun. Hanya untuk mewujudkan keinginan pacarnya. Membangun restoran pacarnya menjadi restoran legendaris. Namun 3 tahun berlalu. Usaha kerasnya tidak hanya tidak mendapat pengakuan. Justru malah dihadiahi tamparan oleh pacarnya yang baru datang. Bahkan melemparkan cek senilai 100.000. Di hadapan pria itu. Pria itu sangat terkejut. Ia mengira itu uang putus dari pacarnya. Namun ternyata, pacarnya menganggap pria itu mengandalkan namanya. Untuk makan gratis di restoran. Dan 100.000 itu adalah uang pesangon untuknya. Bahkan para koki yang membantunya memohon. Juga dipecat semuanya. Diam. Kalian adalah koki istana kekaisaran. Berani-beraninya kalian berkhianat dan membantu orang yang tidak berguna itu. Percaya atau tidak, aku akan memecat kalian semua. Apa katamu? Dengan apa haknya kau memecat kami? Dengan hakku sebagai PLT General Manager Istana Kekaisaran sekarang. Berani mempertanyakan aku? Kau dipecat. Dan kalian juga. Siapa lagi yang ingin pergi bersama mereka berdua? Kau tidak terima? Kau dipecat. Tadi kau melihat ke atas, kan? Kau juga dipecat. Dan kau, bahkan tidak berani melihat. Apakah aku terlihat bersalah? Pecat. Pecat. Semua dipecat. Dan saat itu juga, seorang wanita kaya lainnya muncul di restoran. Tidak hanya menjanjikan gaji tahunan puluhan juta rupiah kepada pria itu, tetapi juga bersedia memberikan setengah saham perusahaannya. Bahkan jika harus mengorbankan dirinya sendiri. Ia tetap ingin mempekerjakan pria itu di restorannya. Ini membuat pacarnya yang ada di samping tampak bingung. Begitu saja di restorannya sendiri. Bahkan tidak pantas menjadi pekerja kasar. Bagaimana mungkin pihak lain memberikan kondisi yang begitu menguntungkan? Dia sempat curiga apakah wanita kaya itu kepalanya terbentur. Namun wanita kaya itu segera mengeluarkan kontrak. Pria itu hanya perlu menandatangani di bagian atas untuk menukarkannya. Ternyata, meskipun pria itu tampak biasa saja, namun identitas di baliknya adalah seorang dewa kuliner yang luar biasa. Sebelumnya, ia hanya bermodalkan sepiring nasi goreng. Dengan mudahnya ia mengalahkan hidangan mewah koki terkenal dari negeri Sakura. Namun koki dari negeri matahari terbit itu, sombong dan tidak terima kekalahan. Ia bersikeras bahwa koki istana kerajaan pasti telah menambahkan berbagai zat tambahan yang ilegal ke dalam nasi goreng tersebut. Maka ia pun memanggil juara dewa kuliner tahun lalu untuk menjadi juri. Meminta untuk sekali lagi beradu keahlian memasak dengan koki istana kekaisaran. Wanita yang baru pulang dari luar negeri, tentu saja tanpa ragu menerimanya. Tapi karena dia telah memecat sebagian besar koki restoran, dengan terpaksa dia hanya bisa meminta bantuan kepada chef de cuisine yang selalu dia kagumi. Namun dia tidak tahu bahwa chef de cuisine yang belum pernah dia temui ini justru adalah pria yang paling dia hina. Sementara pria yang masih belum tahu apa-apa tidak menyadari. Lawan bicaranya itu meremehkan mantan pacarnya dan kehidupannya. Pria yang menyimpan keinginan itu tetap menerimanya dengan senang hati. Maka mereka berdua bertemu di Huangting dan mengirimkan resep masakan yang diremehkan itu ke ponsel lawan bicaranya. Wanita yang sangat ingin bertemu idolanya, tanpa sengaja meninggalkan ponselnya di atas meja. Kebetulan seorang pengangguran sejati lewat. Melihat ponsel wanita itu yang menerima pesan. Penampakan itu membuat dia penasaran dan mendatanginya. Setelah mengetahui menu impiannya, seketika niat jahat muncul di dalam hatinya. Kemudian menggunakan cara ilegal. Seketika mengganti WeChat pria itu dengan miliknya sendiri. Lalu dengan liciknya dia menghampiri dan memanggil wanita itu. Dia mengaku sebagai dewa kuliner. Wanita yang ditipu itu segera menyuruhnya ke dapur untuk bersiap-siap menghadapi perlombaan memasak dengan koki dari negara kepulauan. Sementara itu, pria yang tidak tahu apa-apa juga bergegas datang. Melihat pria yang diundang datang, wanita itu langsung naik pitam. Dia langsung memarahi pria itu dengan amarah yang membuncah. Pria itu semakin bingung dan panik. Padahal dia diundang untuk datang. Sementara itu, preman-preman di sisi lain takut ketahuan. Terus-menerus menjelek-jelekan pria itu. Tidak peduli bagaimana pria itu menjelaskan, semuanya sia-sia. Tepat pada saat itu, seorang wanita kaya lainnya muncul tepat waktu. Bagaimanapun juga, ia harus merekrut pria itu ke perusahaannya. Ada apa? Sekarang merekrut orang saja sampai sekuat ini? Tuan Qin, jangan sampai kamu terlalu bucin ya. Su Jing benar-benar tidak terkenal di restoran kita. Huangting. Bahkan menu andalan pun tidak punya. Sang 11, bagaimana kalau kau telepon Tuan Sang? Dan tanyakan bagaimana 18 menu andalan Huangting itu bisa ada? Tidak perlu, kakakku pernah bilang. Dia hanyalah orang yang masuk lewat jalur belakang, seorang yang tidak berguna. Sudah seharusnya dibuka. Sang Ruman berani berkata seperti itu. Bodoh. Huangting bisa berkembang pesat dari sebuah restoran kecil. Semua berkat Jin Ge. Su Jin, kau adalah hama di Huangting kita. Cepat kembalikan semua keuntungan yang kau dapatkan di Huangting selama ini. Kau juga berpikir begitu? Benar, kau memanfaatkan posisiku sebagai pacarmu untuk berfoya-foya di Huangting selama ini. Kau sama sekali tidak berkontribusi pada Huangting. Semua itu bukan hakmu. Bahkan jika kau tidak mengembalikannya, aku akan meminta pengacara untuk mengambilnya kembali dalam waktu dekat. Zhang Xiwei, ingat baik-baik perkataanku ini. Ini kunci apartemen yang diberikan Huangting untukku.
Dan ini juga. Gaji saya selama 3 tahun bekerja keras di Huangting. Ditambah bonus, totalnya 3 juta. Serupiah pun belum saya pakai. Kau bahkan menggunakan identitas pacarku. Untuk meminta begitu banyak keuntungan dari kakakku. Sang Siwei, kau benar-benar bodoh. Sudahlah. Kak Jie. Jangan buang waktu dengan orang bodoh seperti ini. Semua ini bisa kubawa pergi. Yang harus dikembalikan kepada Zhang Siwei sudah kurumbalikan semuanya. Mulai sekarang aku dan Huangting tidak ada hubungan lagi. Ayo pergi. Tunggu. Apa yang kau pegang itu? Nona Ai. Sekarang aku curiga. Su Jing telah mengambil resep andalan restoran Huangting kita. Kita harus memeriksa barang-barangnya secara ketat. Kau keterlaluan. Dia benar. Sekarang adalah masa kritis bagi Huangting. Su Jing, tolong bekerja samalah untuk diperiksa. Tuan Qin. Kalau aku tidak salah. Li Jing juga ikut babak final kompetisi Time King, kan? Ya, benar. Kami memang ikut. Tapi peringkat kami saat ini cukup rendah. Mungkin kami tidak akan bisa ke restoran Time King. Li Jing akan menjadi restoran Time King. Ini janjiku padamu. Benarkah, Jing Gege? Kau mau bergabung dengan restoran Li Jing? Li Jing tahun ini bisa menjadi restoran terbaik. Ya ampun, bukan hanya tahun ini. Tapi setiap tahun selanjutnya, Li Jing akan selalu menjadi restoran terbaik. Kau, seorang yang selama 3 tahun tidak bisa menciptakan satu hidangan andalan pun, seorang yang tidak berguna, dia masih berani meminta Li Jing menjadi restoran raja kuliner. Li Jing hanya berada di peringkat ke-180 dalam kontes raja kuliner. Masih ada 179 restoran top di depannya. Aku percaya pada Jing Ge. Nona kedua, jangan buang waktu dengannya. Cepat periksa apakah Su Jing mencuri sesuatu. Tidak perlu kau yang melakukannya. Aku sendiri akan menunjukkannya kepada kalian. Ini foto kita berdua 3 tahun lalu. Sekarang aku sudah tidak menginginkannya lagi. Ini catatan pribadiku. Ini milikku pribadi. Aku mengambilnya tidak masalah. Catatan ini kok terlihat begitu familiar. 18 menu andalan. Selesai. Wah, ini dia buku catatan dewa kuliner yang legendaris. Diam saja. Diam saja. Baiklah, kukira kau setuju. Benar-benar tidak tahu berterima kasih. Pengadilan kekaisaran akan berakhir dengan keputusan Anda hari ini. Pergilah kau. Cih. Nona kedua, Qin Wan ini benar-benar tidak tahu diri. Nona kita hanya memecat seorang karyawan yang tidak berguna saja. Ada apa sih? Kak Sehun. Rasanya buku catatan yang tadi dipegang Su Jing. Sama persis dengan yang kamu posting di lingkaran pertemananmu. Begini. Restoran kami memberikan buku catatan kerja kepada setiap koki. Jadi, dia juga normal-normal saja. Tuan Sang, Anda terlalu bersemangat. Demi mendapatkan investasi dari Junhao, sampai rela membersihkan toilet Junhao. Toilet ini konon katanya adalah toilet khusus milik bos Junhao. Beliau adalah orang yang benar-benar berada di puncak kesuksesan. Bisa membersihkan toilet untuknya adalah suatu kehormatan bagi kita. Asalkan bisa mendapatkan investasinya. Kita, Huangping, pasti tidak berhutang padanya. Dan halo, Zhang Ruman. Kuberikan kabar baik. Li Jing memutuskan untuk bersaing dengan Huangting. Restoran Si Wang tahun ini. Pasti akan mengalahkan Qin Wan. Kau memikirkan apa? Li Jing sedang menantang di arena. Pertandingan peringkat sudah berada di posisi terbawah. Apalagi kita masih punya Master Su. Kau belum tahu kan apa yang telah dilakukan adik perempuanmu? Kau menyerahkan Huangting kepadanya. Huangting akan bangkrut. Kau bicara apa? 11 Yu tidak melakukan hal bodoh, kan? Kakak 11 Yu. Kau bermasalah dengan Chef Su? Tidak kok, Kak. Chef Su itu hebat sekali. Hari ini bahkan mengharumkan nama restoran kita. Tapi, aku sudah memecat Su Jing yang pemalas itu. Dia itu hanya bermalas-malasan seharian. Digaji tanpa bekerja. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tapi Qin Lan, mengapa begitu berambisi untuk memenangkan restoran lintas waktu tahun ini?
Jelas kita akan menang. Dia pasti ditipu. Aku belum pernah cerita padamu. Tuan Su yang masuk lewat jalur belakang itu adalah mantan pacarku. Su. Begitu aku tiba di istana kekaisaran, hal pertama yang kulakukan adalah memecatnya. Tapi dia membujuk Qinwan. Dan dibayar mahal oleh Qinwan. Orang tidak berguna itu sama sekali tidak pantas untukku. Aku memberinya waktu 3 tahun. Tidak kusangka dia masih belum berprestasi apapun. Kau memang tidak pantas untukku. Tapi aku tetap berterima kasih padamu. Karena kau terus memaksaku untuk putus dengannya. Tunggu sampai aku mendapatkan investasi dari Jin Hao. Saat restoran Huang Ting kita go public, kita akan menjadi restoran nomor 1 di Daxia. Tenang saja, Kak, sejak saat aku putus dengannya. Kejayaan Huang Ting sudah tak terbendung lagi. Tuan Zhang, Qinwen bukanlah orang yang gegabah. Dia tidak akan memprovokasi Anda tanpa alasan. Nona kedua baru saja lulus. Pengalaman manajemennya masih kurang. Bagaimana kalau Anda kembali dan memeriksanya? Tidak apa-apa, terima kasih. Bereskan masalah kenalan istimewa di restoran kita malam ini. Hanya tahu meniru resep masakan. Su Jing yang sama sekali tidak memiliki kemampuan nyata dipekerjakan. Setelah kita menjadi restoran nomor 1 di Daxia, Qinwan akan menjadi bahan tertawaan. Kakak Jing, apakah kau puas dengan restoran Li Jing kami? Lumayan, Li Jing memang terlihat cukup bagus. Sayang sekali. Koki masakan bergaya kakak di restoran kita kualitasnya tidak merata. Meskipun aku menawarkan gaji tinggi, tetap saja tidak bisa menemukan orang yang tepat. Kukira kali ini, Zhang 11 mendapatkan banyak emas. Entahlah, apakah Tuan Su yang kami cintai? Mau merekomendasikan seseorang untukku, jika tidak salah dugaanku. Saat kau mengajakku bekerja di Li Jing, kurasa mereka sudah merencanakan untuk membawa mereka semua kembali. Memang, bagaimanapun juga, tim koki Istana Kekaisaran. Mereka semua bekerja di sana karena mengagumi Anda. Tentu saja, aku juga sangat tulus. Bahkan jika aku menggunakan diriku sendiri sebagai taruhan. Hahaha. Itu. Aku akan menelepon mereka sekarang juga. Suruh mereka segera bergabung. Kakak singa. Nona kedua, kau haus, ya? Aku khusus membuatkanmu 1 set buah potong. Kakak singa. Kenapa kau bersikap formal sekali? Panggil aku seperti biasa saja. 11 Yu. 11 Yu, biasanya kamu kan memanggilku bidadari kecil? Aku masih belum terbiasa. Sudahlah, nanti juga terbiasa. Kakak Shan, kesuksesan restoran Huang Ting ada di tanganmu. Kita usahakan bersama-sama. Jadikan Huang Ting sebagai restoran nomor 1. Terbang tinggi. Dengan kemampuan luar biasa Su Jing, aku yakin bisa membuat Huang Ting menjadi koki di restoran Si Wang. Pada saat itu, aku akan membujuk gadis kecil ini. Maka aku bisa melakukan apapun yang aku mau, hahaha. Tidak bagus, Nona, dapur. Para koki semuanya mengundurkan diri. Huang Ting lumpuh. Aku pasti bisa membuat Huang Ting menjadi restoran waktu. Saat itu, aku akan membujuk gadis kecil ini. Kalau begitu aku bisa menjadi mesum seumur hidup. Hahaha. Tidak bagus. Nona kedua, di dapur, para koki semuanya mengundurkan diri. Huang Ting lumpuh. Gawat, semua koki di dapur Nona kedua mengundurkan diri. Huang Ting lumpuh. Mengundurkan diri secara massal. Ada apa? Katanya mereka dibajak. Pasti ulah Su Jing. Istana Kekaisaran tidak akan membiayai sampah seperti dia. Dia ingin menghancurkan Istana Kekaisaran lagi. Ini bagaimana ini? Restoran kita baru saja memenangkan pertandingan melawan Lion King. Banyak sekali tamu yang datang untuk mencoba. Dapur sudah tidak ada orangnya. Restoran sudah tidak ada orangnya. Bagus, aku bisa mengembangkan orang-orangku sendiri. Keuntungan besar. Kau bertanya bagaimana aku harus berbuat? Aku juga tidak bisa memasak. Cepatlah cari koki. Aduh, Xiao Xian, jangan khawatir. Bukankah hanya beberapa koki brengsek yang tidak setia? Biar saja mereka pergi. Kau masih punya aku, kan? Kakak Dewa Masakan. Untungnya aku masih punya kamu. Tenang saja. Aku punya beberapa saudara seguruan yang sangat ahli dalam memasak. Sekarang juga aku akan menelepon mereka. Meminta mereka bergabung dengan kerajaan kita. Bagus sekali, Kakak Dewa Masakan. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Haha.
Hei, saudara-saudara. Kesempatan kaya. Hahaha, datang. 3, 2, 1, waktunya. Waktu apa? Tuan Su, kami datang. Kalian semua sekarang adalah karyawan restoran Li Jing. Perkenalkan kepada kalian semua. Beliau adalah Tuan Qin. Salam hormat untuk Tuan Qin. Salam hormat untuk semuanya. Selamat pagi, Tuan. Salam hormat untuk semuanya. Saya harap melalui kerja sama kita bisa menjadikan Li Jing sebagai restoran terbaik. Nanti setiap orang akan mendapat saham. Gaji akan berlipat ganda. Ini bukan sekadar usaha, tapi pasti akan menjadi kenyataan di restoran Siwang. Jing Gege, dalam hatiku memang begitu. Tapi waktunya mepet. Huang Ting sudah memiliki 18 menu andalan yang kamu kembangkan. Mereka sudah masuk babak final. Tapi kita masih di babak penyisihan. Tuan Qin, tenang saja. Menu andalan yang disebut-sebut itu sebenarnya hanya nama hidangan saja. Selama Tuan mau, Chef Su bisa membuat puluhan hidangan dalam sekejap. Benarkah, Jingge? Benar. Saya telah mendesain 18 menu andalan untuk restoran Huang Ting. Tapi keahlian sesungguhnya saya adalah menciptakan rasa yang berbeda untuk setiap orang. Selama saya mau, menu andalan itu bisa berupa hidangan apapun. Tapi saya dengar Koki Yu Chuan Yingzi tidak terima. Berada di bawah bimbinganmu, sengaja mengundang dewa kuliner dari Jepang, yang disebut sebagai ahli kuliner nomor 2, Master Ban Ban, ikut serta dalam kompetisi ini. Dia tetap akan kalah. Kau harus ingat, kuliner di dunia ini hanya masakan Daxia yang benar-benar yang terbaik. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu saat kakak Jing naik tahta. Saat itu bahkan, Guru Agung bahkan datang untuk membimbingmu. Kau pasti akan bertemu dewa kuliner nanti. Kakak Jing, kudengar dewa kuliner itu agak pemarah. Apakah aku benar-benar berhak untuk bertemu dengannya? Tentu saja, jangan khawatir. Kukatakan kau bisa. Kau pasti bisa bertemu dengan dewa kuliner. Baiklah, aku akan kembali mempelajari buku resep dulu. Kalian juga jangan menganggur. Ikuti aku ke dapur untuk membiasakan diri dengan lingkungannya. Baik, Bagaimana mungkin Kak Jing begitu mengenal dewa kuliner? Jangan-jangan dia adalah... Tidak mungkin, Kak Jing tidak mungkin muridnya. Meskipun dia seorang mahasiswa, tidak mungkin bekerja di tempat seperti Istana Kekaisaran selama 3 tahun. Lagi pula, dia juga tidak mungkin menjadikan orang biasa seperti Zhang Xiwei sebagai pacarnya. Pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Kak Jing, cobalah kue lemon madu buatan tangan untukmu. Bagaimana kau tahu aku suka kue ini? Aku sudah tahu sejak lama, 3 tahun yang lalu. Kue ini memang seharusnya untukmu. Bersama pengakuan cintaku. Mau makan apa? Seperti biasa, semangkuk mie. Baiklah. Jing Gege, apakah kau mempertimbangkan untuk datang ke restoran Li Jing? Aku benar-benar mengundangmu dengan tulus. Makan mie dulu saja. Setelah selesai makan, baru kita bicarakan. Terima kasih, Bos Su. Hari ini toko kita kehabisan lemon. Jadi tidak bisa membuat kue madu favoritmu. Baiklah, lakukan saja dulu. Kinwan, ini kue yang kau buat sendiri untuk Jing Gege. Gunakan ini untuk menyatakan perasaanmu. Pasti bisa menjadi pacar Jing Gege. Makanan sudah datang. Kurasa kau kurus akhir-akhir ini. Khusus untukmu, aku menambahkan beberapa lauk. Tenang saja, ini tidak akan kukenakan biaya tambahan kepadamu. Mobil Tuan Su sudah datang. Kalau tidak segera pergi, pacarmu akan berangkat ke luar negeri. Loh, sudah datang? Sudah datang. Kalau begitu aku keluar sebentar. Kau makan dulu saja. Setelah selesai terserah, tunggu aku. Kau tahu, warung mie kecil itu sebenarnya milik ibuku. Karena saat itu aku selalu sibuk dengan pekerjaanku. Ibu, agar tidak menggangguku. Meskipun beliau merasa tidak enak badan, tidak akan memberitahuku bahwa beliau dirawat di rumah sakit. Sampai beliau pergi. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Tapi untungnya, selalu ada seorang gadis asing, selalu menjaganya, mengurus pemakamannya. Jadi kau rasa gadis itu adalah Zhang 11 Yu, ya? Ya. Ibu meninggalkan surat untukku setelah dia pergi. Surat itu tertulis, meskipun kelezatan makanan sedunia dibandingkan dengan kehidupan duniawi ini, sama sekali tidak berarti apa-apa. Aku bersama Zhang Xinyue untuk membalas budi. Setelah dia pergi ke luar negeri, aku menutup warung mie kecil itu, lalu pergi ke Huang Ting.
Dan kejadian selanjutnya kau sudah tahu semua. Jadi kau pergi ke Huangting karena Zhang Xinyue? Dan membesarkan Huangting, tapi kau tahu tidak? Aku berusaha keras selama 3 tahun ini untuk membesarkan Li Jings, hanya agar aku bisa lebih menikmati waktuku bersamamu. Jing GG. Sekarang kau bisa menerima kue madu lemon ini. Dan pengakuanku? Lupakan saja. Aku pulang dulu. Hei, Jing GG. Apakah pengakuanku tadi tidak cukup bersemangat? Kau temani aku malam ini, ya? Ada apa dengan pelayannya? 6 masakan di restoranmu ini semuanya rasanya sama, terutama nasi goreng telur yang sedang tren ini. Ini dimasak bagaimana sih? Mahal dan tidak enak. Malah lebih enak warung kaki 5. Maaf, Mas Mbak pelayan. Bapak-bapak, silakan tenang dulu. Saya akan segera memberitahu dapur. Maaf, Pak. Kak Su. Para tamu di luar mengatakan masakan kita tidak enak. Bagaimana ini? Bagaimana lagi saya bisa berbuat? HMPH, sekumpulan orang miskin yang tidak mampu makan di restoran bintang, memesan beberapa hidangan saja, mereka bertindak seolah-olah mereka adalah Tuhan. Begitu banyak orang yang harus kulayani. Apakah aku mampu melayaninya semua? Aku saja sudah kewalahan melayani 1 orang saja. Menyebalkan. Kakak, bagaimana kabar restoran Sui sekarang? Bisnisnya sangat bagus. Banyak orang yang sudah mengetahuinya. Huangting memenangkan kompetisi Food King. Para koki terkenal dari negara kepulauan pun datang karena namanya. Penuh sesak. Kalau begitu, beberapa pemimpin dari Junhao sudah berniat untuk berinvestasi di Huangting. Untuk kompetisi Lion King ini, asal kau bisa mengendalikan Chef Su, kita pasti bisa menjadi restoran Lion King. Kakak, tenang saja. Aku ini lulusan luar negeri. Sangat ahli dalam manajemen. Si Wei, ingatlah. Chef Su adalah orang terpenting di restoran kita. Lebih penting dari kamu dan aku. Ingat baik-baik, jangan mengelolanya dengan cara yang sama seperti karyawan biasa. Kau tidak bisa mengelolanya seperti karyawan biasa. Baiklah, Kak. Aku sekarang sangat takut padanya. Dia memang bosnya restoran ini. Begitulah seharusnya. Kak Shizeng. Aku akan membuatkanmu teh kesehatan. Hei, bidadari kecil. Ada apa, Kak Shen? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan saja. Kau sungkan sekali denganku. Suksesnya restoran Huangting menjadi restoran nomor 1 bergantung padamu. Kau menginginkan apapun, sebutkan saja. Kau tahu, semua itu bukanlah yang kuinginkan. Aku hanya ingin bersamamu. Jijik, Kak Si Chen. Dulu kamu gak pernah ngomong semanis ini. Itu dulu. Aku gak tahu kamu secantik ini. Kak Si Chen, aku belum siap. Aku buatkan teh untukmu. Dasar perempuan, gak boleh tidur juga. Tunggu sampai aku menguasai seluruh Huangting. Kita lihat siapa yang berani sombong denganku. Tuan Su. Nona kedua di mana? Banyak pelanggan meminta pengembalian uang. Mereka bilang hidangan andalan kita seperti kotoran. Dapur belakang berantakan. Semuanya kacau balau. Hanya masalah kecil seperti ini kau sampai memberitahu nona kedua? Ku bilang padamu. Kejadian itu kemungkinan besar ulah orang suruhan dari Li Jings untuk membuat kekacauan. Kau kembali dulu saja. Aku akan mengurusnya sendiri. Pergi. Jika Zhang Xiue tahu bahwa kemampuan memasakku sangat buruk, dia pasti akan curiga terhadap identitas asliku. Tidak boleh. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan saya untuk menelan habis istana kekaisaran. Tuan Su, Tuan Qin, ini hidangan andalan yang baru saja dibuat. Silakan Anda berdua mencicipinya. Benar-benar lezat. Koki Zhang, kau mampu dalam waktu sesingkat ini membuat 10 hidangan andalan untuk restoran kita, Li Jings. Hebat sekali. Sama sekali tidak. Semua berkat bimbingan Chef Su. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membuat masakan andalan ini. Apinya agak terlalu besar. Lain kali ingat, masukkan sayuran saat api sedang. Baik. Aku akan segera memperbaikinya. Jingga, hidangan yang kau kembangkan sangat populer di kalangan pelanggan. Omset restoran kita, Li Jing, sudah meningkat 5 kali lipat. Kau percaya padaku. Tentu saja aku harus membalas kebaikanmu. Sebenarnya, aku sendiri tidak masalah. Yang terpenting adalah saudara-saudaraku. Mereka benar-benar telah bekerja keras selama ini. Ngomong-ngomong,
Kau harus selalu ingat, harus memperlakukan mereka dengan baik. Tentu saja. Bulan ini bonus kalian semua dobel. Aku akan memberikan angpau besar lagi. Setelah restoran kita, Li Jing, menjadi restoran ternama. Aku akan memberikan kalian masing-masing satu mobil. Chef Su, ada pelanggan lama yang bilang, cita rasa menu andalan restoran kita jadi kurang enak. Mereka bertengkar dengan koki yang Bapak undang. Mereka mengancam akan merusak restoran kita. Bagaimana ini? Merusak restoran. Itu mudah sekali. Laporkan saja ke polisi, katakan ada orang yang membuat keributan di restoran. Tangkap mereka semua, selesai masalahnya. Apa perlu saya ajari lagi? Tapi apa tapi? Tapi hanya bertanya begitu saja. Restoran memelihara kamu untuk apa? Makan. Mungkinkah Yang Ning hanya membiarkan aku makan sendiri? Hehehe. Buaya pemakan manusia? Mengapa orangnya seperti ini? Mungkinkah aku benar-benar salah? Nona kedua, ada tamu yang perlu dibicarakan. Aku sudah mendengarnya. Aku akan mengurusnya. Kau mundur dulu saja. Nona kedua, sejak kapan kau datang? Baru saja. Kakak si Chen, kenapa kau bersikap formal sekali? Panggil aku seperti biasa saja. Sixiu. Kakak si Chen, ada apa di restoran? Nona Bai, jika kau meragukan kemampuan saya bisa langsung pergi bersama anak buah saya. Kami semua orang yang jujur. Dan sama sekali tidak akan mengambil uang Huangting lebih sedikit pun. Bukan? Jangan salah paham. Hanya saja, tingkat keluhan restoran beberapa hari ini cukup tinggi. Apalagi besok adalah final kontes Raja Kuliner. Konon katanya, ada seorang master dari negeri matahari terbit yang setara dengan Dewa Kuliner. Juga akan ikut serta. Aku sedikit khawatir. Aduh, kamu tidak perlu khawatir. Nona kedua, kita mendapat pengaduan tentang masalah ini. Pasti dari dalam. Mereka dendam karena aku baru saja memenangkan perlombaan ayam milik Raja Waktu. Jadi sengaja mencari orang untuk menghancurkan kita. Sedangkan versi itu, kau tidak perlu takut lagi. Doa, ksatria tanpa tandingan, milikku. Tidak ada yang bisa melampaui. Kakak si Chen. Aku yakin kau pasti bisa. Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Percaya. Tuan Qin, kabar baik. Kepala Su menunjukkan kehebatannya hari ini. Hanya nasi goreng sederhana. Justru membuat pimpinan dan atasan di Golden Lion Group, Bapak Lawrence, Singaraja, sangat memuji. Kita sudah maju ke babak final Singaraja. Pak, yang Bapak maksud adalah Direktur Utama Junhao, Lin Hansheng. Ya, kalau Junhao berinvestasi di Li Jin benar-benar punya masa depan yang cerah. Tapi ini terlalu sulit. Grup Junhao adalah konglomerat nomor 1 di dunia. Sulit sekali untuk mencapainya. Ku dengar Yo Wenman, demi mendapatkan investasi, bekerja sebagai petugas kebersihan di Junhao. Hanya untuk bertemu dengan bos Junhao. Tapi kita belum melakukan apapun. Bagaimana mungkin Junhao akan berinvestasi pada kita? Perebutan Raja Singa diadakan oleh Junhao. Jika Huangting mendapatkan investasi dari Junhao, maka kita pasti akan kalah dalam perebutan Raja Singa kali ini. Tenang saja. Huangting tidak akan mendapatkan investasi kali ini. Tuan Su, kau tidak mengerti Junhao. Sekarang Huangting baru saja memenangkan pertandingan tantangan terkenal. Zhang Ruman kembali merendahkan dirinya untuk menjilat bos Junhao. Kalau-kalau dia mendapatkan investasi dari Junhao, menjadi anak perusahaan Junhao, maka mereka adalah restoran Siwang yang sudah pasti terpilih. Kukatakan Junhao tidak akan berinvestasi di Huangting, maka pasti tidak akan berinvestasi. Tapi General Manager Junhao, Lin Hansheng, beberapa kali sebelumnya di dunia bisnis, kau secara terbuka menyatakan optimis terhadap Huangting. Tampaknya kau berniat untuk berinvestasi di Huangting. Itu semua karena aku ada di Golden. Maka dia mau berinvestasi. Jingge begitu mengenal Junhao. Jangan-jangan Jingge. Kamu adalah bos misterius Junhao itu? Jingge, kau adalah bos besar misterius dari Junhao? Kenapa menurutku tidak seperti itu? Mirip, sangat mirip. Tuan Su, karena kau adalah bos dari Jinsing. Apakah kau bisa mempertimbangkan hubungan kita dengan Tuan Qin dan berinvestasi sedikit di Li Jing? Baiklah, aku sangat optimis dengan Li Jing. Laulin, alihkan investasi yang seharusnya untuk Huangting. Segera hubungi Li Qin.
Kakak Sehun. Kami bertemu online selama 3 tahun. Aku menyukaimu selama 3 tahun. Aku tidak ingin melewatkan takdir ini. Ketika Huang Ting menjadi restoran nomor 1. Saat itulah aku akan melamarmu. Ini trufle hitam impor. Bernilai ratusan juta. Kita begitu saja mencurinya. Bagaimana jika ketahuan? Takut apa? Sekarang dapur semuanya orangku, sudah kuatur semuanya. Baiklah kalau begitu. Setelah dapat uangnya, aku harus beli tas. Beli barang kesayangan. Apapun yang kau mau, akan kuberi. Kau tidak takut nona kedua mengetahuinya? Takut apa? Perempuan bodoh itu. Sekarang seperti anjing yang menjilat-jilatku. Dia masih bergantung padaku agar Huang Ting menjadi restoran ternama. Dia harus memperlakukanku seperti harta karun. Ya, seperti sekarang aku memperlakukanmu seperti harta karun. Kau bilang saja, bukankah kau hanya finalis turnamen peringkat raja? Lihat betapa bahagianya dirimu. Sudahlah, istirahat yang cukup ya. Aku pergi dulu. Hei, Jing Gege. Senang sekali ada kamu. Seandainya 3 tahun lalu aku tidak mengenalmu. Aku benar-benar mengira kau adalah bos besar Junhao. Lalu bagaimana jika aku mengatakan bukan? Meskipun kau bukan bos besar Junhao. Aku tetap menyukaimu, karena kau adalah Jinggeku. Bagaimana? Cantik, kan? Cantik. Kalau begitu, cepatlah bangun. Jasnya sudah kusiapkan untukmu. Kok malu? Semalam kan sudah kita lihat semuanya. Ah. Itu, semalam aku terlalu gegabah. Tapi tenang saja, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Baguslah, kau nikahi aku saja. Ah. Secepat itu? Aku sudah diam-diam menyukaimu selama 4 tahun. Undangan pernikahannya sudah kucetak. Jangan-jangan kamu akan mundur? Tentu saja tidak. Kalau begitu, cepatlah ganti baju jasmu. Hari ini adalah final pertandingan Raja Singa. Aku ingin pergi bersamamu untuk menyaksikan kesuksesanmu, Kak Jing. Aku akan membuat Zhang 11 Yu tahu betapa buta matanya dia sampai putus denganmu. Baik. Bidadari kecil, bidadari kecil. Bukankah kita sudah sepakat untuk datang bersama? Kenapa kamu datang duluan? Tuan Su, di tempat umum. Kau seharusnya memanggilku Direktur Zhang. Tuan Zhang. Ada apa denganmu hari ini? Tidak enak badannya? Perempuan bodoh itu. Sekarang seperti anjing menjilat-jilatku. Dia masih bergantung padaku. Untuk menjadikan Huang Ting menjadi restoran Siwang. Dia harus memperlakukanku seperti harta karun. Su Jun memang brengsek. Tapi Huang Ting masih bergantung padanya untuk menjadi restoran raja kuliner. Sekarang kita tidak bisa bermusuhan dengannya. Tidak apa-apa, pertandingan hari ini bergantung padamu, kakak dewa kuliner. Baru ini kamu yang kukenal. Kalian berani juga datang? Hari ini adalah final perebutan gelar raja kuliner. Restoran kami, Li Jing, juga masuk nominasi. Kenapa tidak berani datang? Huang Ting memiliki 18 menu andalan. Setiap menu sangat populer. Meskipun saya tidak tahu, dengan apa Li Jing bisa masuk babak final. Tetapi Su Jing telah meninggalkan Huang Ting. Bergabung dengan Li Jing hanya 3 hari. Dari mana dia punya waktu untuk meneliti menu andalan? Jangan-jangan Direktur Qin akan mengandalkan orang tidak berguna ini untuk bersaing dengan restoran kita? Huang Ting, Qinwan, sekarang kamu mundur masih bisa menyelamatkan muka. Restoran tanpa menu andalan masih ikut babak final? Benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang bilang Li Jing tidak punya menu andalan? Sang 11, lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri saja. Kukira akhir-akhir ini bisnis Huang Ting sangat lesu. Koki andalanmu sepertinya agak berlebihannya. Jangan dengarkan dia. Jangan memprovokasi kami. Bisnis kami memang sedang menurun. Bukankah kalian dari Li Jing yang sengaja membuat masalah? Tuan Zhao, sekarang aku curiga. Su Jing, diam-diam mencuri resep masakan andalan Huang Ting. Su Jing, kamu pencuri. Aku pencuri.
Siapa sebenarnya yang mengembangkan menu andalan restoran Huang Ting kalian? Semua karyawan tahu. Hanya kamu yang terus-menerus dibiarkan tidak tahu. Chen 11, penilaianmu terhadap orang benar-benar buruk. Di bawah kepemimpinanmu, restoran Huang Ting ini benar-benar akan bangkrut. Jangan ikut campur. Kakak si Chen mendapatkan berapa banyak penghargaan? Aku tahu semuanya. Dan, terakhir kali restoran kita diserang 2 kali oleh Yu Chuan karena hal ini. Kehebatannya benar-benar bersinar. Qin Wan, penilaianku tentang orang lebih akurat darimu. HMPH. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku sebenarnya hari ini ingin memenangkan gelar raja waktu itu. Di babak final, memberimu kejutan. Tapi aku menyuruh anak buahku untuk mengerjakan sesuatu. Mereka selalu tidak mengerti apa-apa. Semua bertanya padaku. Ah, sungguh merepotkan. Kau yakin istana kekaisaran hari ini bisa menjadi raja makanan? Jangan lupakan Li Gui di restoran. Meskipun dia menyamar sebagai Li Gui, tetapi pada akhirnya dia tetap palsu. Lalu, apakah kamu benar-benar dewa kuliner? Zhang Xiwei hanya mencatat dewa kuliner di catatan Su Jing. Tokoh penting seperti dewa kuliner tidak mungkin bekerja di Huang Ting selama 3 tahun. Wajah tak tertandingi di negeri ini. Tapi itu hanya resep yang kebetulan dia dapatkan. Jika Su Jing berani menggunakan negara tanpa lawan untuk ikut kompetisi, saat itu juga aku akan menuduhnya menjiplak karyaku. Dia pasti akan didiskualifikasi. Eugene, kita sama-sama koki. Dengan apa kau berani mengatakan masakanmu lebih enak daripada masakanku? Jangan lupa. Masakan andalan, tak tertandingi, sekarang adalah menu andalan istana kami. Jika kau berani menjiplak. Menggunakan keahlian memasak curian di depanku dan berbohong. Ku beritahu kau, istana akan kalah hari ini. Kau yang bahkan tidak punya masakan andalan, sampah. Apa hakmu menilai istana akan kalah? Aku tidak punya menu andalan. Zhang Xiwei, sekarang aku benar-benar menyesal. Memberimu resep mie guoxi wushuang. Mie guoxi wushuang. Siapa kamu sih? Jangan dengar omongannya. Bidadari kecil. Kita sudah berteman di WeChat selama 3 tahun. Riwayat chat WeChat kan tidak akan berbohong, ya? Sudahlah, Jing GG. Jangan pedulikan mereka. Kalahkan saja mereka saat pertandingan. Hari ini final. Banyak juga orang penting yang datang. Kita kirim undangan pertunangan kita, ya? Baik. Kalian sudah bertunangan? Iya, Zhang Su. Aku juga harus berterima kasih padamu. Pria yang begitu hebat. Seandainya bukan karena kamu mundur, aku belum tentu punya kesempatan ini. Ayo pergi. Kenapa King Wen berkata seperti itu? Hatiku akan sangat sakit. Tidak mungkin aku salah orang. Yang di sisiku inilah kakak chef sejati. Koki terbaik di Xia. Kakak chef, kau akan memenangkan cinta dan menjadikan Huang Ting sebagai restoran raja kuliner, bukan? Ini seharusnya bisa, kan? Aku tahu aku tidak salah menilai orang. Sweating itu orang yang tidak berguna. Benar-benar orang yang tidak berguna. Tuan Wang, besok adalah pesta pertunangan kami. Bisakah Bapak berkenan hadir? Sekaligus mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam hal yang menguntungkan Bapak. Investasi di Li Qin Wan. Kau tidak merasa restoran Li Jing akhir-akhir ini bisnisnya cukup bagus? Aku pasti akan berinvestasi. Huang Ting adalah juara yang diakui dalam babak final. Segera akan menjadi restoran raja kuliner. Berdasarkan prospek bisnisnya, aku pasti akan berinvestasi di Huang Ting. Padahal Huang Ting belum memenangkan pertandingan. Menjadi restoran raja kuliner. Jangan-jangan restoran kita, Li Jing, yang akan tertawa terakhir. Apa? Jangan-jangan Li Jing masih punya jurus pamungkas? Setelah final, tolong Tuan Wang datang untuk merayakannya. Hahaha, ingin membuat Li Jing menjadi restoran raja kuliner? Mimpi di siang bolong. Semua tokoh besar di industri kuliner yang hadir hari ini tahu itu. Restoran Si Wang, tentu saja milik kerajaan kita. 90% sudah sepakat bekerja sama dengan kerajaan kita. Bahkan Junhao, konglomerat terbesar di dunia, juga berjanji akan berinvestasi di sini untukku. Apa yang Anda lawan dengan kami? Benar sekali. Aku berencana berinvestasi 10 juta setelah pertandingan untuk kerajaan kita. Ketika Huang Ting menjadi restoran yang ngetren, akan mendapatkan investasi besar. Saat itu 10 juta ini akan menjadi 1 miliar. Ini keuntungan 100 kali lipat. Final Liga Emas tingkat 2. Aku juga akan berinvestasi 10 juta. Kalian semua terlalu lambat. Aku sudah berinvestasi 5 juta di Huang Ting. Setelah pertandingan Imperial Court berakhir, aku akan menambahkan 50 juta lagi. Kalian tenang saja. Imperial Court kita pasti akan memenuhi harapan dan memenangkan pertandingan. Berkembang besar dan kuat, melantai di bursa. Kita bersama-sama akan memajukan kuliner Xia.
Kakak Jing, cepatlah ikuti pertandingan. Dengan bantuan Zhang Chu, kau pasti bisa. Semangat, baik. Tuan Zhang. Saya akan langsung mencari orang untuk urusan itu. Kita lakukan seperti ini. Dia pasti mampu mengatasinya. Ini tidak terlalu baik, ya. Tuan Zhang, ini juga terpaksa. Su Jing itu, dia pernah bekerja di restoran Huang Ting kita. Dia tahu menu andalan kita. Bagaimana kalau nanti dia membuat menu andalan restoran Huang Ting kita? Bukankah kita akan dalam bahaya? Benar juga. 18 menu andalan adalah kunci kesuksesan restoran Huang Ting kita sebagai raja kuliner. Bagaimana mungkin kita membiarkan sampah itu mengetahuinya? Aku mengerti. Silakan atur. Tuan Wang. Nona kedua berbakat dan berprestasi. Bisa dipercaya oleh Tuan Zhang untuk tugas penting. Masa depan yang cerah. Tuan Wang terlalu memuji. Saya dengar Tuan Wang juga tertarik dengan bisnis kuliner. Sejujurnya, restoran Li Jing baru saja meningkatkan menu makanannya. Jumlah pelanggan meningkat drastis. Saya memang berniat untuk berinvestasi. Tapi ini tidak mempengaruhi investasiku di Huang Ting. Li Jing ingin bersaing dengan Huang Ting. Restoran Si Wang hanyalah lelucon. Pangeran Putra Mahkota hanyalah orang yang diampuni oleh Huang Ting. Tunggu sampai Huang Ting menyatukan kekuatannya. Dia akan dihukum mati dan dibuang. Saat itulah kesempatan bagi tuanan untuk membeli dengan harga rendah akan tiba. Saya mengerti. Terima kasih kepada kalian berdua. Menjawab telepon dari Tuan Qin. Saya bisa berinvestasi di Li Jing. Benarkah, Tuan Wang? Kau percaya Li Jing bisa menjadi seperti restoran Shirong? Ya, tetapi kita harus menandatangani perjanjian taruhan. Perjanjian taruhan. Saya akan menginvestasikan 100 juta yuan di Li Jing. Jika kali ini Li Jing menjadi pemenang di restoran Lion King, maka uang ini akan kusebut sebagai sponsor untuk promosi Li Jing. Sepeser pun tidak akan kuambil kembali. Tapi jika gagal, aku minta 51% saham Li Jing. Apa? Ini jelas-jelas merampas keuntungan untuk diri sendiri. Ah, jangan dikatakan perampasan. Lagi pula, seorang pebisnis dalam berdagang selalu punya batasan. Direktur Qin begitu percaya padamu, koki ini. Apakah dia pikir koki ini pasti akan menjadi raja kuliner selanjutnya? Baiklah, aku bertaruh, aku percaya. Aku percaya Kak Jing pasti bisa menang. Baiklah, para hadirin, silakan lihat layar besar. Berikut adalah tampilan karya restoran yang mengikuti babak final. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Li Jing memiliki begitu banyak menu andalan? Nona kedua, kudengar koki baru di restoran Li Jing adalah koki top yang setara dengan dewa kuliner. Semua menu andalannya berasal darinya. Kokinya yang baru, setara dengan dewa kuliner. Jangan-jangan itu Ku Jing? Tidak, tidak mungkin. Dia itu orang tidak berguna. Tidak mungkin sehebat itu. Ini pasti buku resep yang dibeli Li Jie di luar. Ku Jing, seorang yang tidak berguna, tidak mungkin sehebat ini. Presentasi selesai. Silakan para kepala koki dari masing-masing restoran untuk bersiap. Final kompetisi Raja Kuliner hari ini. Kita pergi ke lokasi untuk memberikan kejutan kepada Si Wei dan merayakan kemenangan bersamanya. Huang Ting menjadi dewa kuliner. Restoran ini terkenal di seluruh dunia. Saat itu juga kita akan mendapatkan investasi terbaik. Go public di bursa saham sudah pasti akan terjadi. Terima kasih atas bantuan Tuan Zhang yang bermata jeli. Telah mengundang Chef Su. Ayo kita pergi. Chef Su adalah andalan restoran kita, Huang Ting. Membawanya kembali adalah keputusan terbaik dalam hidup saya. Pergi ke lokasi final. Tuan Guru. Tidak baik. Bahan makanan kita dirusak orang. Bagaimana bisa seperti ini? Maaf, itu salahku karena tidak mengawasi bahan makanan. Sudahlah, ini bukan salahmu. Sepertinya ini semua ulahnya. Sujian, kau melihatku untuk apa? Apa kau takut? Aduh, ini mau masak sup telur bening ya? Orang seperti kamu, sampah, hanya mampu melakukan ini saja. Sayang sekali Qin Wan, masih menaruh harapan seluruh Li Jing di pundakmu. Tidak tahu kalau kamu hanya akan membawa Li Tin ke neraka. Su Jing, kamu bisa melakukannya. Siapkan semuanya. Kebetulan aku juga sudah lama tidak membuat nasi goreng telur. Chef terkenal dari negeri kepulauan, Master Sakamoto.
sedang membuat masakan andalannya, Gunung Fuji di bawah. Sedangkan di restoran mewah gedung kami, para koki sedang mempersiapkan segalanya dengan sibuknya. Tetapi, koki yang sedang menghadapi kesulitan ini, kenapa malah terlihat santai? Tuan Qin, bagaimana mau memasak kalau bahannya tidak ada? Kalian mementingkan diri sendiri, bahkan bahan-bahannya saja tidak ada. Final kali ini sudah tidak diragukan lagi. Bukan hanya bahan-bahan mewah yang menghasilkan masakan yang disebut sebagai makanan lezat. Menurutku, seorang koki yang benar-benar hebat adalah yang mampu mengubah bahan-bahan paling sederhana menjadi hidangan kelas atas. Tapi koki yang kau cari itu payah sekali. Hei, Tuan Chen. Jika Li Jing tidak bisa menjadi restoran Shiguang, sesuai perjanjian taruhan, itu akan menjadi milikku. Tuan Wang, Anda masih perlu sedikit kasihan pada 100 juta yang akan segera Anda berikan kepada saya. Bahan-bahannya saja sudah bermasalah. Mengapa King Wan masih begitu yakin pada Su Jin? Tidak mungkin Su Jin benar-benar hebat. Tidak mungkin, King Wan pasti sedang keras kepala. Su Jin itu orang yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketajaman penglihatanku. Sekarang waktunya. Mari kita undang juara Food King tahun lalu, Tuan Lawrence, untuk mencicipi langsung. Nilai nasi goreng ini, apakah memiliki 6 jari keajaiban koki dewa? Jangan bilang kau punya resep rahasia koki dewa. Tuan Lawrence, ini keahlian saya sendiri. Berbohong bukanlah hal yang baik. Tuan Lawrence, dari mana kau bisa berpikir, koki keluarga kami bukanlah dewa masakan? Karena saya mengenal dewa masakan. Dan dia ada di lokasi pertandingan hari ini. Dewa masakan. Siapa Shen Shen? Di mana dia? Dia adalah orang penting sekali. Kedudukannya sangat tinggi. Bisa bertemu dengannya sekali seumur hidupku sudah merupakan suatu kehormatan. Tuan Shen Shen tidak berbicara. Aku tidak berhak untuk membocorkan identitasnya. Nya. Jangan-jangan Jing Gege adalah... Diam semua. Pertandingan pertama. Kata-kata lain, silakan katakan setelah pertandingan. Inilah rasa masakan dewa. Tuan Lawrence. Nasi goreng ini bernama Rindu Rumah. Merupakan menu orisinil dari Koki Su di restoran kami. Bagaimana mungkin Su Jing bisa melampaui Chef Su? Yang dibuat Su Jing. Zhang Xiwei, kalau kamu merasa kepalamu tidak baik, pergilah periksa. Jelas-jelas ini masakan saya. Nasi goreng telur ini pun buatan saya. Semua orang di restoran tahu itu. Hanya kamu yang tidak tahu saja. Ini sebenarnya bagaimana sih? Aduh ini. Sudahlah, aku akan jujur saja. Nasi goreng telur yang saya buat di kompetisi hari ini adalah inovasi. Resep baru yang baru saja saya ciptakan. Saya bahkan belum sempat bereksperimen. Sudah dicuri oleh Su Jing. Nasi goreng telur yang dia buat di tempat kompetisi hari ini. Menggunakan resep baru saya. Karena saya melakukan penyempurnaan tengah malam. Jadi banyak catatan seperti ini yang tidak saya tulis. Ada beberapa bahan kunci yang aku lupa dia. Dia menjiplak resepku. Su Jin, kau mencuri resep rahasia andalan restoran Huang Ting. Itu tindakan ilegal. Sekarang juga mengaku salah. Hukumanmu bisa diringankan. Aku mencuri resep. Nasi goreng telur rindu kampung halaman ini resep yang diajarkan ibuku sendiri. Aku sangat menyukainya sejak kecil. Kemudian aku modifikasi, sampai menghasilkan banyak versi. Aku sering membagikannya di lingkaranku. Zhang Xiwei, kamu selalu menyukai setiap postinganku. Kamu sudah lupa, ya? Tidak menandai aku. Di WeChat, siapa yang sudah memberi like pada kakak dewa kuliner? Su Jian, kau akan mati kalau tidak menyamar sebagai kakak dewa kuliner? Dia adalah orang yang paling kusukai. Maka sekarang aku akan bertanya padamu dengan baik-baik. Karena kau sangat mengagumiku. Kenapa kau menghapusku? Ada apa sebenarnya? Kenapa Su Jian memberi saya kesan seperti kakak laki-laki dewa kuliner? Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Aku. Ada apa? Nona kedua? Restoran kita menerima banyak ulasan buruk. Mereka mengatakan hidangan andalan kita adalah makanan olahan siap saji. Bagaimana mungkin masakan kita adalah makanan olahan siap saji? Memang benar adanya. Apa itu Koki Su? Itu Koki Su, untuk menghemat waktu dan biaya. Menyuruh dapur untuk memproses bahan makanan lebih dulu. Akibatnya terungkap. Sekarang dapur semuanya orangku. Aku sudah mengatur semuanya. Sudah, kau gila. Kenapa kau melakukan ini? Kau melakukan ini untuk menghemat waktu. Dan meningkatkan tingkat hunian restoran kita. Kau tahu kemampuan saya. Makanan-makanan siap saji ini
Semuanya telah saya awasi dan pantau. Rasanya dan teksturnya tidak akan ada masalah. Ah, saya mengerti. Itu kakak mereka. Kakak mereka itu demi mengalahkan kita, sampai rela tidak mencari orang, untuk mencoreng nama kita. Kebohongan yang sangat mudah dibongkar seperti itu saja kamu tidak bisa lihat? Kabar burung ini ada di tanganmu, benar-benar akan hancur. Kalian sebenarnya ngomong apa sih? Tolong tenang, penilaian restoran Siwang telah berakhir. Selanjutnya saya umumkan. Yang mendapatkan kualifikasi Restoran Raja Makanan 2024 adalah Restoran Li Jing. Luar biasa, Jinke. Kau berhasil. Sepatutnya kau mendapatkannya. Kau adalah yang pertama yang mampu membuat makanan kelas atas yang pernah kutemui, Nona Qin. Terima kasih, Kakak Jing. Li Jing bisa mendapatkan kualifikasi Restoran Raja Singa berkat usahamu. Tuan Su benar-benar hebat. Menurutku, Tuan Su lebih hebat daripada koki dewa sekalipun. Tidak mungkin. Tidak mungkin, kau. Bukankah kau dewa kuliner? Kau sudah memposting begitu banyak reputasi kelas atas di internet. Resep kelas atas, kenapa kau bahkan tidak bisa mengalahkan sampah seperti kristal? Aku tahu sesuatu. Li Jing menyuap juri. Mereka melakukan manipulasi. Orang yang bahkan tidak mau mengakui kekalahannya, sampah. Bagaimana mungkin dia adalah koki misterius yang hebat itu? Jika aku tidak salah, Yang Mulia pastilah koki misterius itu. Dia misterius? Omong kosong. Dia itu preman yang menyuap juri dan melakukan manipulasi gelap. Preman Su Jing. Sampai kapan kau ingin terus membohongi nona kedua? Jika bukan karena Chef Su, mustahil bagi Huang Ting untuk menjadi restoran kelas atas. Dialah yang memenangkan kompetisi Time Top Pipe terakhir. Apa? Kompetisi Lion King T terakhir benar-benar dimenangkan olehnya? Ah. Apakah ada kemungkinan kaulah yang memenangkan pertandingan menantang Raja Singa? Kau bukan kakakku, Dewa Singa, kan? Kenapa kau menyamar sebagai kakak Dewa Singa di WeChat? Siapa sebenarnya kakak Dewa Singa itu? Si Wei. Kenapa kita bisa kalah dalam kontes koki terbaik? Bukankah kau bilang pasti menang? Kakak, ini hanya kesalahan. Kesalahan? Dengan kehadiran Master Su, bagaimana mungkin kami bisa melakukan kesalahan? Orang tidak berguna ini ada di sini? Bukankah kau sudah memecatnya? Memecatnya. Sang Si Wei. Jangan bilang kau memecat Master Su? Kakak, bukankah kau bilang dia hanya seorang sampah yang masuk lewat jalur belakang? Aku. Zhang Siwei, aku menyuruhmu untuk memecat Sujin ini. Bukan Sujin. 7 Juli, kau punya pacar sehebat Master Su. Kau berani menganggapnya sampah? Penglihatannya kenapa buruk sekali sih? Peluang yang sudah di tangan. Biaya listriknya sampai dibuang olehmu. Aku juga tidak menyangka. Ada apa? Tamu keracunan makanan? Segera dikirim ke rumah sakit. Tanggung semua biaya pengobatan. Ada apa? Siapa yang bertanggung jawab di dapur sekarang? Kenapa para tamu bisa keracunan makanan secara massal? Kalau sampai ada yang meninggal, kita semua akan dipenjara. Dia yang bertanggung jawab. Tuan Zheng, ini bukan salahku. Resep-resep menu andalan itu, semuanya peninggalan Su Jing. Meskipun ada masalah, itu semua kesalahan Su Jing. Masalahnya adalah resep yang dikembangkan Su Jing itu. Bukankah kau bilang, semua menu andalan restoran ini kau kembangkan? Kau menyakitiku. Kau menyakitiku. Aku sangat lelah berpura-pura bersamamu. Kau tahu betapa lelahnya aku? Ini semua karena kamu bodoh sendiri. Ku beritahu kau, dapur istana kita dan operasionalnya, semuanya diurus oleh Su Jing seorang diri, termasuk para investor dari Lauren Chess yang memeriksa istana kita. Juga diurusnya untukmu. Dia melakukan semuanya dengan sempurna. Aku paling banter hanya mengganti WeChatku dengan miliknya. Menggantikan posisinya. Tapi kau sama sekali tidak menyadarinya. Kau benar-benar bodoh. Hahaha. Aku tidak sengaja mengatakannya. Apa? Su Jianchai-lah yang sebenarnya adalah kakak dewa makanan? Sedangkan kau terus-menerus mengambil identitas dan kehormatannya. Su Jian, kau sudah dipecat. Lalu, ngapain kau masih di sini? Ada orang yang meminta bantuan saya, jadi saya datang. Ternyata, pacarku yang selama ini selalu kupandang rendah. Benar-benar adalah kakak dewa kuliner. Dia bukan orang yang tidak berguna. Dia benar-benar luar biasa. Apa yang sudah kulakukan? Dia bahkan putus dengannya. Dan memecatnya. Total. Menyebabkan Huang Ting kehilangan kualifikasi untuk menjadi restoran Raja Singa.
Wang Ting terkenal karena reputasinya yang buruk, dan sudah diselidiki secara menyeluruh. Uangku yang sudah banyak dikeluarkan sia-sia. Kau yang bernama Zhang, ganti rugi uangku. Untung aku tidak menang undian. Memang investasi di Li Jings yang paling bisa diandalkan. Tuan Qin, saya ingin berinvestasi 10 juta. Tuan Zheng, penglihatan Anda memang tajam. Wang Ting sialan. Sampai membuatku rugi 5 juta. Sekarang kembalikan uangku segera. Kalau tidak, sekarang aku akan membunuhmu. Tenang semua. Tenang sebentar semua. Karena aku sudah datang, maka masalah ini pasti akan kuselesaikan. Kakak penguasa? Bukan. Suamiku tersayang. Aku tidak sengaja. Aku bukan sengaja memecatmu. Ini semua kesalahpahaman. Mari kita balikan. Maukah kau menikahiku untuk menyelamatkan Kaisar? Kumohon padamu. Balikanlah dengan Zhang Xiwei. Seandainya aku bukan kakakmu, dewa kulinermu, dan tidak memenangkan kompetisi kuliner untuk Lige, kita tidak akan balikan. Benar, kan? Bukan begitu. Seandainya aku tahu sejak awal kalau kau adalah kakak dari pembunuh dewa itu, sekarang semuanya tidak akan seperti ini. Sayang, maafkan aku, ya, aku sudah memberitahumu. Kau sendiri yang tidak percaya. Lepaskan. Lepaskan. Aku beritahu kamu. Aku sekarang sudah bertunangan. Kita masing-masing jalani hidup kita sendiri. Su Jing, pendidikannya tidak setinggi aku. Tidak semudah aku. Tidak secantik aku. Dan tubuhnya tidak sebaik aku. Dasar kamu, kenapa memilih dia, bukan aku? Sangat sederhana. Karena dia selalu mempercayaiku sejak awal hingga akhir. Nona muda. Kurasa ada satu hal yang kau belum tahu. Laki-laki itu seperti saham, penuh potensi. Zhang Xiwei adalah kemakmuran yang kau lepaskan begitu saja. Maka dari itu, tolong jangan pura-pura menyedihkan di depanku. Siapa Su Jin? Dialah dia. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Yu Jin, sebagai kepala dapur istana, kamu gagal mengelola dapur istana dengan baik, sehingga menyebabkan 18 pelanggan keracunan makanan tingkat sedang, dan 5 pelanggan keracunan makanan tingkat parah. Kau diduga meracuni pelanggan. Mari kita pergi. Aku tidak bersalah. Aku tidak bisa. Jangan Kumohon, jangan Tuan Zhang. Sekarang secara resmi kami beritahu kau, restoran Huang Ting ditutup permanen. Dan didenda 20 juta. Jangan. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Tuan Zhang selesai. Semua selesai. Huang Qing selesai. Aku juga selesai. Keluarga Zhang juga hancur. Semua kerja keras dan pengorbanan selama bertahun-tahun telah sia-sia. Nona kedua, kali ini kau benar-benar membuat masalah besar. Sekarang di internet semua orang memboikot Huang Ting. Mereka bilang aku seperti tikus got. Semua orang mengejarku. Kakak, aku tidak sengaja. Seandainya aku tahu sejak awal bahwa Su Jun sebegitu luar biasanya, aku tidak akan putus dengannya. Apalagi memecatnya. Tuan Su, kau adalah pacar Xiwei. Dan juga koki terkenal. Dengan lebih dari 100 juta penggemar. Kumohon padamu. Tolong bantu kami membersihkan nama Huang Ting di internet. Minta bantuan semua orang untuk Huang Ting. Beri kami jalan hidup. Huang Ting. 3 tahun lalu aku membantu Huang Ting. Karena aku adalah pacar Zhang 11. Tapi sekarang dia sudah putus denganku. Huang Ting sudah mengusirku. Huang Ting sudah tidak berhak lagi memintaku membelanya. Tuan Su, selama 3 tahun ini aku sudah berbuat baik padamu. Kumohon, karena jasa selama 3 tahun ini, maafkan 11 Yu. Tolonglah Huang Ting. Semua kebaikanmu padaku selama 3 tahun ini, sudah kuberikan kembali utuh kepada adikmu. Sudah selesai. Kapan itu terjadi? Saat Zhang 11 Yu menganggapku sampah, dan mempermalukanku dengan jahat. Aku sudah mengembalikan semua yang diberikan Huang Ting kepadaku. Sepeser pun tak tersisa. Kepada adikmu yang baik itu. Kalau tidak percaya, silakan tanyakan sendiri. Su Jing, maafkan aku. Sebelumnya semua salahku. Aku benar-benar minta maaf. Kumohon maafkan aku. Ada apa? Ayo berdiri. Tuan Su, kau harus memikirkannya baik-baik. Huang Ting sekarang sedang dilirik oleh bos Junhao. Kau tidak membela Huang Ting. Berarti sama saja melawan bos Junhao. Pada akhirnya, kau hanyalah seorang koki. Bagaimana mungkin kau, seorang pekerja, mau melawan bos Junhao yang berkuasa itu? Lin Hansheng, General Manager Junhao Group, datang menemui Tuan Lin. Dia pasti mewakili bos Junhao. Mewakili Huang Ting Investment, untuk bertemu. Sekarang, jelaskan semuanya untukku. Masih ada waktu untuk tetap di Huang Ting dan melanjutkan pekerjaanmu. Huang Ting benar-benar mendapatkan investasi dari konglomerat terbesar di dunia. Junhao Group. Meskipun reputasi Huang Ting hancur,
Tetapi dengan investasi Junhao, masih bisa menjadi restoran top dunia. Go public. Keuntungannya 100 kali lipat. Tuan Zhang, sebelumnya itu semua kesalahpahaman. Saya selalu percaya kepada Anda. Setelah Tuan Lin dan Hong Xing menandatangani kontrak, kita harus menambah investasi. Tuan Qin, aku sudah lama bilang. Penilaianmu tidak bagus, meskipun tunanganmu adalah koki terkenal. Dan bisa membuat Li Jing menjadi restoran yang modis. Lalu bagaimana? Dibandingkan dengan Huang Ting yang didukung oleh bos grup Juhao. Itu hanyalah semut kecil. Menghina istana. Sama saja dengan menghina Junhao. Biking sudah tamat. Kalian sekumpulan orang yang seperti rumput. Tenang saja, Li Jing tidak akan apa-apa. Su Jing, aku bertanya padamu lagi. Untuk terakhir kalinya. Kau yakin tidak akan kembali ke istana? Sang Ruman, aku juga akan menjawabmu. Untuk terakhir kalinya. Kau benar-benar menganggapku anjing penjilat? Saat Zhang Xiwei putus denganku. Dan Huang Ting memecatku. Aku tidak langsung membuat Huang Ting bangkrut. Itu sudah menunjukkan betapa aku menghargai hubungan kita dulu. Baguslah, dia menunggu sampai aku dan Junhao menandatangani kontrak. Hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkanmu. Agar kau selamanya tidak bisa bangkit. Yoruman, jika kau punya masalah, hadapilah aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Jing Gege. Dia hanya koki di restoran kami. Apakah Tuan Lin sudah kembali? Tuan Lin bukan hanya kembali, tetapi saat ini juga berada di sebelah timur kita. Pak Lin, apa maksud Anda mengatakan ini? Lin Haiseng pernah bertemu bosnya. Apa? Su Jing ternyata bos dari grup Junhao? Aku baru saja mengancamnya tadi. Dia adalah bosnya. Tidak mungkin. Su Jing, kau sangat hebat. Mengapa kau menyembunyikannya dariku selama 3 tahun? Kau harus memberitahuku lebih awal. Kau orang penting. Bagaimana mungkin kita bisa putus? 3 tahun lalu, Zhang Xiwei. Aku sudah membicarakan rencana bisnis besar-besarku denganmu. Kau masih ingat apa yang kau katakan padaku saat itu? Kau bilang aku sombong. Cinta selalu membual tentang dirinya sendiri. Kau pasti sudah lupa semuanya. Kakak menyalahkanmu. Kau yang mengatakan tentang Su Jing, bahwa dia adalah orang miskin yang tidak berguna. Baru saja aku putus dengannya. Bagaimana aku tahu? Su Jing adalah seorang koki hebat. Tetap saja bos dari grup Junhao ya. Kenapa semua orang kaya ini suka berpura-pura miskin? Berpura-pura miskin untuk kemudian menyerangnya. Bos, saya sudah memerintahkan untuk memboikot Huang Tian di seluruh kota. Dan telah menarik semua investasi ke Huang Tian. Sudah tahu. Apa? Boikot Huang Ting, investasi dibatalkan. Pengadilan kerajaan bangkrut. Ini pesanan kerabat. Investasi 100 miliar untuk restoran Li Jin. Iya. Kontrak ini untuk kita. Dan 100 miliar. Kenapa? Kan sudah kubilang. Sebenarnya bekerja sama dengan grup Junhao itu sangat mudah. Jingge, terima kasih. Aku sangat mencintaimu. Tuan Su, saya adalah kakak perempuan pacarmu. Kau tidak bisa membiarkan Hao Ting bangkrut begitu saja. Kau tidak peduli, kumohon padamu. Tolong bantu Wang Ting. Jangan hanya melihatku, kau sendiri yang harus menyelesaikan masalah ini. Hei. Jangan curigai orang yang kau percaya. Percayalah pada orang yang kau percaya. Jalan buntu Huang Ting. Semua karena kalian berdua menggali kuburan sendiri. Ini semua akibat kesalahanku sendiri. Memohon pun percuma. Aku sendiri yang telah menghancurkan kebahagiaanku. Aku ini orang yang tidak berguna. Aku ini bodoh sekali. Semua salahmu, sekarang kau tidak mau mengakuinya. Tidak mau menurut. Mari kita pergi. Kembali ke Li Jing untuk mempersiapkan pesta pertunangan kita. Baik, Tuan Su. Tuan Su. Tuan Su, menurut Anda apakah saya bisa menambah investasi sebesar 10 miliar untuk menjadi pemegang saham Li Jing? Tuan Wang, Anda harus menepati janji Anda, ya. Oke.